أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية
lakum in kuntum mu'minin. Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن
innallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Til ini ada lam sukun, ini merupakan lam ma'rifah, dibaca tipis. Jadi cara bacanya dialirkan saja, tidak boleh dipantulkan. Tilka, jangan dibaca tilka ya. Itu bacaan yang salah jika keluar bunyi le. Tilka ini dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat di huruf hamzah atau alif. Ini dinamakan dengan mad badal. Jadi cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian ya, ini juga dibaca panjang karena ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Dibacanya panjang 2 harokat. Nah, kenapa ini bisa jadi perbedaan? Yang pertama yaitu a dinamakan dengan mad badal, sementara ia dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, sementara dia sama-sama harokatnya baris tegak. Nah, yang jadi perbedaannya adalah jika harokat fathah tegak tersebut terdapat pada hamzah di awal kalimat, maka ini dinamakan kepada mad badal. Jadi makna mad badal sendiri adalah mad-mad pengganti hamzah yang terdapat pada hamzah di awal kalimat. Jadi kalau misalkan ada huruf mad yang terdapat pada hamzah, itu boleh dengan berbentuk a, i, ada sukun kemudian u, itu dinamakan dengan mad badal. Jika huruf mad tersebut terdapat pada hamzah dan di awal kalimat. Namun bila mana harokat fathah tegak ataupun waw sukun sebelumnya harokat zummah atau ya sukun sebelumnya harokat kisra terdapat di huruf selain hamzah, maka ini digolongkan kepada mad tabi'i. Jika yang berharokatnya adalah fathah tegak, maka dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Namun bila yang ditandai dengan huruf yaitu seperti waw sukun, ya sukun ataupun alif, maka itu dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Nah, itu jelas ya. Jadi perbedaannya antara mad badal dengan mad tabi'i ya. Jadi jangan salah mengartikan. Bukan berarti harokat tegak seperti ini digolongkan kepada mad badal semua, dan juga bukan berarti harokat fathah tegak begini digolongkan kepada mad tabi'i semua ya. Jadi ada perbedaannya. Kalau terdapat pada hamzah dinamakan kepada mad badal, kalau terdapat pada selain hamzah dinamakan kepada mad tabi'i. Kemudian tullah, di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya ta-nya langsung dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam lafaz Allah ya, ke dalam la huruf syamsiyah. Dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi dibacanya ayatullah. Jadi alif lam tidak lagi dibaca ya. Kemudian untuk lafaz jalalah yaitu lafaz Allah, ini hukum bacaannya yaitu tebal, tafkhim ya. Karena sebelum lafaz Allah ini berharakat dhammah ya. Jadi kalau dhammah itu lafaz Allahnya dibaca tebal. Ayatullah, tullah. Jadi permukaan sisi ujung lidah itu menempel di langit dekat gusi ya. Ayatullah ya. Kemudian la dibaca panjang. Ini ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian najlu, kalau misalkan ta itu sukun, maka ini adalah sifatnya hamas. Jadi kalau hamas itu
dia ada desis angin, namun anginnya itu agak samar-samar, jadi tidak begitu jelas. Najlu, jangan dibaca natlu ya, tidak boleh dipantulkan, jangan sampai keluar bunyi te, karena yang terbentuk suara di sini adalah desis anginnya, bukan pantulan hurufnya ya. Jadi dibacanya najlu ya. Kemudian lu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ha dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian alai, di sini ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan kepada harfulin. Jadi cara bacanya cukup dilunakkan saja ataupun dilembutkan saja bacaannya, tidak perlu dipanjangkan. Kemudian bil ha, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas, atau alif lamnya tetap dibaca sukun ya, bil ya. Kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Jadi dibacanya bil haqq ya. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf, namanya al waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih utama ketimbang diteruskan. Maka ketika kita sudah berhenti di sini, otomatis kita waqaf huruf terakhir ya, yaitu huruf qaf. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kalau huruf qaf ini merupakan huruf qalqalaf. Jadi setiap huruf qalqalaf itu ada bunyi pantulannya ya. Jadi dipantul karena hurufnya terletak di akhir kalimat, maka sudah jelas pantulannya itu lebih kuat ya kalau dibandingkan dengan yang huruf qalqalafnya terdapat di pertengahan ya. Jadi karena di sini ada tasydidnya, maka kita harus sempurnakan tasydidnya dulu, baru dipantulkan hurufnya. Bil haqq ya. Jadi sempurnakan dulu tasydidnya. Bil haqq. Jadi kayak digantung gitu. Sebenarnya bacaannya tidak putus ya, tapi karena kita sudah mentasydidkan hurufnya, kemudian baru kita pantul, seakan-akan itu bacaannya terputus, tapi tidak ya. Nah, ini dinamakan dengan qalqalaf kubra. Tapi ada juga sebahagian yang mengatakan itu adalah qalqalaf akbar, karena yang kita wakaf di sini adalah bukan 1 huruf namun 2 huruf. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau huruf yang bertasydid itu terdiri daripada 2 huruf. Yang pertama yaitu huruf sukun, dan yang kedua huruf yang berbaris. Jadi ketika ada 2 huruf bersamaan, maka huruf sukun yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang berbaris ya. Jadi di sini ada qaf sukun, kemudian qaf sukunnya dimasukkan ke dalam qaf yang berbaris, maka jadilah 1 qaf, sehingga yang kita baca ini adalah bentuk tasydidnya. Bil haqq. Jadi ditekan dulu ya, kemudian sempurnakan tasydid baru dipantulkan. Alaika bil haqq ya. Kemudian wa inna, di sini ada tasydid yang terdapat di huruf nun. Ini dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Cara bacanya, hamzahnya dileburkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan sambil ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Wa innaka. Nah, ditahannya itu lebih kurang 2 harokat ya, sehingga terbentuk suara yang mendengung. Jadi jangan terlalu cepat dilepas ya. Kemudian laminal, di sini juga ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu mim ya. Cara bacanya alif lamnya dibunyikan secara jelas ya, atau alif lamnya tetap dibaca. Laminal mur ya. Kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Kemudian mur, di sini ada ro sukun. Nah, hukum bacaan ro sukun, kalau misalkan dia sukun berarti kita ditinjaunya kepada harokat di belakang. Kalau harokat di belakangnya zummah, maka ro ini otomatis dibaca tebal ya, dengan posisi pangkal lidah terangkat. Mur, mur ya. Jadi bukan mur.
tapi mur dengan bentuk mulut itu agak sedikit maju ke depan ya, kayak moncong gitu. La minal mursalin, mursalin ya. Kemudian salin ini merupakan mad arid li sukun ya, karena ada mad tabi'i yaitu ada ya sukun sebelumnya harokat kisra. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka ketika ada dua huruf sukun ya, yaitu yang pertama sukun asli huruf mad dan yang kedua sukunnya dengan sebab diwaqaf, maka ini dinamakan kepada mad arid li sukun. Dibaca panjang boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.